Pemirsa, di saat petugas medis bertaruh nyawa demi menunaikan tugas mereka, ternyata masyarakat banyak yang meremehkan efek mengerikan virus corona. Sikap menyepelekan tersebut terlihat di sejumlah pusat-pusat perbelanjaan. Warga tetap asyik belanja kebutuhan lebaran dan tidak peduli efek fatal yang bisa ditimbulkan. Ada konser lagi di Jakarta. Sebentar lagi lebaran. Warga pun berbondong-bondong belanja kebutuhan lebaran dari mulai makanan hingga kebusana dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mereka lupa lebaran kali ini akan dirayakan dalam suasana berbeda karena kehadiran virus corona mematikan. Tiba-tiba PSBB dilonggarkan, kendaraan udah mulai mau penuh di jalanan, tiba-tiba undang-undang Minerba juga disahkan. Di Bogor contohnya, pengunjung pasar anyar kota Bogor membeludak. Warga lebih mementingkan berbelanja daripada keselamatan mereka dan orang-orang di sekitarnya. Mereka pun berjubelan di pasar itu dan abai akan peraturan pembatasan sosial berskala besar. Dijalankan pernikahan, streaming online, jual makan di Instagram. Sebenarnya pedagang yang boleh tetap berjualan adalah pedagang komoditas kebutuhan pokok pangan. Perdagangan komoditas lainnya dihentikan selama PSBB. Temuan yang mengejutkan adalah ternyata banyak warga yang berbelanja kebutuhan lebaran adalah warga penerima bantuan sosial. Mudik ngumpet. Cukup banyak ternyata mereka yang belanja ini bukan belanja bahan pokok ya, tapi di dalamnya itu baju-baju lebaran, yaitu ternyata penerima bantuan. Ada beberapa kemungkinan. Pertama, mungkin ini yang masuk kategori bantuan yang salah sasaran. Ya, karena pendataan yang tidak akurat sehingga sampai bukan kepada yang betul-betul membutuhkan. Yang kedua, kriteria sudah tepat, tetapi digunakan tidak dengan semestinya, digunakan untuk konsumtif gitu. Jadi ini bahan bagi kita untuk mengevaluasi lagi data-data ini kan sekarang kita verifikasi faktual lagi, kita sisir lagi agar tahap berikutnya lebih tepat lagi gitu. Tetapi yang kedua ini juga yang memprihatinkan. Ya, kita ini menghimbau agar semua prihatin lah. Memasuki lebaran ini kan banyak warga yang nggak bisa makan. Masa masih tega berbelanja dan berjalan-jalan. Untuk segmen yang ini nih. Melihat fenomena ini, pemerintah Kota Bogor akan melakukan rapid test dan swab PCR terhadap 200 pengunjung dan pedagang pasar sampai Hari Raya Lebaran nanti. Sementara di Kabupaten Bekasi, Satpol PP bersama tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 menyegel sebuah pusat perbelanjaan di sana. Pusat perbelanjaan Sentra Grosir Cikarang sempat viral karena pengunjungnya yang berdesak-desakan demi membeli kebutuhan lebaran. Tokoh masyarakat setempat dibuat marah dengan situasi tersebut. Katanya mudik udah dilarang, mudik ngumpet. Inilah suasana PSBB di Kabupaten Bekasi. Jadi Samun juga bohong, ya. Nggak ada PSBB di Bekasi, buktinya ini. Ribuan motor parkir di jalanan karena dalam mal sudah penuh. Kalau ada 2.000 motor, berarti kali 2, udah 4.000 yang bergerumul di sini. Jadi di mana PSBB-nya Kabupaten Bekasi? Omong kosong itu. Mendingan udah hentiin aja udah, jangan ada PSBB. Ya, nggak usah pakai ada bantuan udah dah. Biasa aja udah, ya. Percuma juga PSBB, coba ribuan orang di sini berkumpul. Hah? Percuma, bohong. Sedangkan di Surabaya, Jawa Timur, pusat grosir Surabaya PGS yang sebelumnya ditutup total 1 bulan mulai dibuka. Warga pun terlihat antusias berbelanja. Namun untuk bisa memasuki area perbelanjaan, warga harus menjalani pengecekan suhu tubuh dan masuk ke bilik sterilisasi. Mereka yang tak menggunakan masker dilarang masuk. Hal itu juga berlaku bagi pedagang. Meski terlihat pengunjung mengantre untuk masuk dan berbelanja, ternyata jumlahnya tak sebanyak sebelum penutupan PGS. PGS ditutup 7 April lalu setelah 3 pedagang di sana dinyatakan positif COVID-19. PGS pun harus diisolasi selama 14 hari. PGS kembali ditutup saat pemberlakuan PSBB tahap awal bulan Mei. Tim TV One mengabarkan.